Silahkan kau suruh. Istri mudamu merawat ibumu yang lumpuh dan rewel ini, Mas. Aku tidak sudi dimadu. Saya, Sarah, seorang perempuan berusia 35 tahun, telah menghabiskan lebih dari separuh hidup saya di rumah ini. Rumah sederhana bercat krem yang terletak di salah satu gang kecil di Jakarta Selatan. Gang itu tidak terlalu lebar, hanya cukup untuk satu mobil melintas, dengan pohon-pohon rindang yang tumbuh liar di tepi jalan. Dari luar, rumah kami mungkin tampak seperti rumah biasa, tetapi bagi saya, ia adalah tempat di mana segala pengorbanan dan harapan saya tertambat selama bertahun-tahun. Rumah ini bukan cuma milik saya dan Rizal, suamiku, tetapi juga Bu Yanti, ibu mertua yang lumpuh dan rewel. Dia tinggal bersama kami sejak 5 tahun lalu, setelah kecelakaan yang membuatnya tak bisa berjalan lagi. Sejak saat itu, hampir semua tanggung jawab merawatnya jatuh ke pundak saya. Saya tidak pernah mengeluh, meskipun kadang-kadang saya merasa lelah. Bagaimana bisa saya mengeluh? Ini adalah keluarga saya, dan saya mencintai mereka. Setidaknya, begitulah yang saya yakini sampai beberapa waktu lalu. Pagi itu, seperti biasa, saya bangun sebelum subuh. Langit masih gelap, dan udara dingin menusuk kulit. Saya memasak nasi untuk sarapan, menyiapkan teh hangat untuk Bu Yanti, dan membersihkan rumah sebelum matahari benar-benar terbit. Ketika saya membuka pintu kamar Bu Yanti, dia sudah duduk di kursi rodanya, wajahnya cemberut seperti biasa. "Sarah, kenapa tehku belum siap?" katanya dengan nada ketus. "Kamu semakin malas saja belakangan ini." "Saya sedang menyiapkannya, Bu," jawab saya sabar, meskipun dalam hati saya ingin sekali berteriak. Tapi apa daya, saya sudah terbiasa dengan sikapnya yang keras dan sering kali menyakitkan. Bu Yanti bukan orang yang mudah puas, dan saya tahu, saya tak akan pernah bisa memenuhi ekspektasinya sepenuhnya. Setelah memastikan Bu Yanti nyaman, saya mulai membersihkan ruang tamu. Saat menyapu, pandangan saya tertuju pada meja kerja Rizal di sudut ruangan. Meja itu jarang digunakan akhir-akhir ini. Rizal, suamiku, semakin sering tidak pulang ke rumah. Dia bilang, ada banyak proyek di kantor yang harus diselesaikan, tapi entah mengapa, saya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sebuah nota restoran mewah yang terselip di antara kertas-kertas di mejanya membuat saya curiga. Restoran itu tidak pernah menjadi tempat favorit kami. Kenapa Rizal memesan makanan di sana? Pikiran itu mengganggu saya sepanjang hari, tapi saya mencoba mengabaikannya. Mungkin hanya pikiran saya yang berlebihan, kata saya dalam hati. Namun, rasa penasaran itu semakin memuncak ketika saya menemukan sebuah struk parkir di saku jaketnya. Jam di struk itu menunjukkan pukul 10 malam, padahal Rizal mengatakan bahwa dia bekerja lembur sampai larut malam. Saya mencoba menanyainya saat dia pulang keesokan harinya. "Mas, kemarin kamu bilang lembur, tapi aku nemuin struk parkir di jaketmu. Kamu kemana sebenarnya?" Tanya saya dengan nada pelan, berusaha tidak terdengar menuduh. Rizal terlihat gugup sejenak, tapi kemudian dia tersenyum santai. "Oh, itu? Aku cuma mampir ke kafe dekat kantor untuk ngobrol sama klien." "Gak ada apa-apa, kok?" Jawabannya terdengar masuk akal, tapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat saya ragu. Saya tahu Rizal bukan orang yang suka berbohong, tapi entah kenapa, kali ini saya merasa dia menyembunyikan sesuatu. Malam itu, saya duduk sendirian di ruang tamu setelah semua orang tidur. Suara jam dinding terdengar begitu keras di tengah keheningan. Saya memikirkan semua hal yang terjadi akhir-akhir ini. Bu Yanti yang semakin rewel, Rizal yang semakin jarang di rumah, dan perasaan kosong yang mulai menyelimuti hati saya. Kenapa saya merasa seperti ini? Apakah saya melakukan sesuatu yang salah, atau apakah pengorbanan saya selama ini tidak berarti apa-apa bagi mereka? Tiba-tiba, saya mendengar suara dering ponsel Rizal dari arah kamarnya. Saya ragu-ragu sejenak, tapi rasa penasaran mengalahkan logika saya. Saya diam-diam menuju kamar dan melihat layar ponselnya menyala. Ada pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. "Terima kasih atas malam indahnya, Mas. Kapan kita bertemu lagi?" Dada saya terasa sesak membaca pesan itu. Dunia seperti berputar lebih cepat dari yang saya bisa pahami.
Saya berdiri di sana, membeku, sementara air mata mulai membasahi pipi saya. Rasanya seperti ada lubang besar di hati saya, menghisap semua kebahagiaan yang pernah saya rasakan. Siapa wanita itu? Mengapa Rizal tiba-tiba berubah? Dan yang paling penting, apakah saya masih pantas disebut istri? Malam itu, setelah membaca pesan di ponsel Rizal, saya merasa seperti dikhianati oleh orang yang paling saya percaya. Saya tidak bisa tidur sama sekali. Pikiran saya dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Siapa wanita itu? Apakah Rizal benar-benar selingkuh? Atau mungkin ini hanya salah paham? Tapi rasanya sulit untuk meyakinkan diri sendiri bahwa semuanya baik-baik saja. Keesokan harinya, suasana rumah tetap sama seperti biasanya. Tenang di permukaan, tapi penuh ketegangan di bawahnya. Bu Yanti masih mengomel tentang hal-hal kecil, dan saya berusaha menanggapinya dengan sabar, meskipun hati saya sedang kacau balau. Rizal pulang lebih awal hari itu, sesuatu yang jarang dia lakukan akhir-akhir ini. Dia tampak gelisah, tapi mencoba bersikap normal. "Sarah, kita perlu bicara," katanya tiba-tiba saat kami sedang makan malam. Suaranya terdengar serius, membuat jantung saya berdegup kencang. Saya meletakkan sendok saya perlahan, berusaha menenangkan diri. "Ada apa, Mas?" Dia menghela napas panjang, lalu berkata, Aku punya seseorang yang ingin kuperkenalkan padamu." Dada saya seketika terasa sesak. Jadi, dugaan saya benar. Ada wanita lain dalam hidupnya. Saya merasa dadaku seperti ditusuk ribuan jarum, tapi saya berusaha menjaga ekspresi wajah saya tetap tenang. "Siapa?" tanya saya pelan, meskipun saya sudah tahu jawabannya. Seolah mengetahui apa yang akan terjadi, Bu Yanti tiba-tiba menyela dengan nada sinis. "Apa? Kamu bawa orang lain ke rumah ini? Dasar anak tidak tahu diri." Rizal mengabaikan komentar ibunya dan bangkit dari kursi. "Dia ada di depan pintu. Aku akan memanggilnya masuk." Beberapa detik kemudian, seorang wanita muda melangkah masuk ke ruang makan. Dia cantik, dengan rambut hitam panjang dan penampilan yang sangat elegan. Usianya mungkin sekitar akhir 20-an. Dia tersenyum tipis, tapi tatapannya kosong, seolah-olah dia juga tidak yakin dengan situasi ini. "Inilah Nisa," kata Rizal datar. "Istriku yang kedua." Saya merasa seperti disambar petir. Dunia saya runtuh dalam sekejap. Saya menatap Nisa dengan campuran kemarahan, kecewa, dan rasa tidak percaya. Bagaimana bisa Rizal melakukan ini pada saya, pada keluarga ini? "Nisa sudah resmi menjadi bagian dari keluarga kita," lanjut Rizal. Suaranya terdengar dingin. "Aku harap kamu bisa menerimanya." "Menerima apa?" potong Bu Yanti dengan nada tinggi. "Dasar brengsek. Kamu pikir istri pertamamu ini cuma mainan, ha? Sarah sudah bertahun-tahun merawatmu, dan aku tanpa keluhan, dan sekarang kamu bawa perempuan lain ke rumah ini?" Saya tidak bisa berkata apa-apa. Mulut saya terasa kering, dan kepala saya penuh dengan pikiran-pikiran buruk. Saya tahu saya harus marah, harus berteriak, tapi entah kenapa, saya hanya bisa duduk diam, merasa seperti orang asing di rumah saya sendiri. Nisa, yang sejak tadi hanya diam, akhirnya angkat bicara. "Bu Sarah, saya tahu ini pasti sulit bagi ibu, tapi saya harap kita bisa bekerja sama demi keluarga ini. Saya tidak berniat merebut apapun dari ibu." Pernyataannya terdengar begitu formal, seolah-olah dia sedang memberikan pidato. Saya ingin tertawa keras mendengarnya, tapi saya tahu itu hanya akan membuat saya terlihat lemah. "Kerja sama?" sahut Bu Yanti dengan nada menusuk. "Dasar perempuan murahan. Kamu pikir kamu pantas menggantikan Sarah? Hah, lihat saja nanti siapa yang akan bertahan di sini." Suasana semakin tegang. Rizal mencoba menenangkan ibunya, tapi Bu Yanti terus melontarkan sindiran-sindiran pedas kepada Nisa. Sementara itu, saya hanya duduk diam, merasa seperti penonton dalam drama yang tidak ingin saya saksikan. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, Nisa akhirnya meminta izin untuk pergi ke kamar tamu. Rizal mengikutinya, meninggalkan saya dan Bu Yanti sendirian di ruang makan. "Dasar bodoh!" bentak Bu Yanti tiba-tiba, membuat saya tersentak. "Kenapa kamu diam saja? Kamu harus melawan mereka. Jangan biarkan perempuan itu mengambil tempatmu."
Apa yang bisa saya lakukan, Bu? Tanya saya pelan. Suara saya bergetar. Mas Rizal sudah memilih jalannya sendiri. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Bu Yanti mendengus keras. Kalau kamu tidak bisa menjaga suamimu, jangan salahkan aku kalau kamu kehilangan segalanya. Kata-katanya seperti pisau yang menusuk hati saya. Saya tahu dia marah, tapi tidak pernah terpikir oleh saya bahwa dia akan berbicara seperti itu kepada saya. Bukankah saya sudah melakukan segalanya untuk keluarga ini? Mengapa semua orang seolah-olah menyalahkan saya atas apa yang terjadi? Hari-hari setelah kedatangan Nisa terasa seperti hidup di dua dunia yang saling bertabrakan. Rumah kami, yang dulu tenang meski penuh ketegangan kecil, kini menjadi medan perang dingin antara saya dan Nisa. Rizal tampaknya mencoba menjaga perdamaian, tapi dia lebih sering menghindar daripada benar-benar menyelesaikan masalah. Dia hanya memberi instruksi-instruksi kosong, seperti, kalian harus bisa bekerja sama, tanpa memberikan solusi nyata. Nisa tinggal di kamar tamu, yang sekarang dia klaim sebagai miliknya. Setiap kali kami bertemu di ruang tengah atau dapur, atmosfer langsung berubah menjadi tegang. Matanya selalu menghindar dari mata saya, tapi sesekali dia mencoba tersenyum. Senyuman itu terlihat dipaksakan, seperti orang yang mencoba meminta maaf tanpa benar-benar merasa bersalah. Bu Yanti, di sisi lain, semakin rewel dari biasanya. Dia tidak segan-segan menyindir Nisa setiap kali ada kesempatan. Dasar istri muda yang manja, katanya suatu pagi saat Nisa sedang membantu saya menyiapkan sarapan. Kalau mau jadi bagian keluarga ini, kamu harus kerja keras seperti Sarah. Nisa hanya diam. Tapi saya bisa melihat raut wajahnya yang canggung. Saya tahu Bu Yanti sedang mencoba mempermalukannya. Tapi entah kenapa, saya tidak merasa puas melihat Nisa terjepit. Sebaliknya, saya malah merasa kasihan. Mungkin karena saya juga pernah berada di posisinya, sebagai orang yang merasa asing di rumah ini. Namun, rasa kasihan itu tidak cukup untuk membuat saya menerima kehadirannya dengan mudah. Bagaimana bisa saya melakukannya? Dia adalah alasan mengapa pernikahan saya hancur. Dia adalah alasan mengapa Rizal memutuskan untuk menggantikan saya dengan wanita lain. Dan yang paling menyakitkan, dia seolah-olah hadir begitu saja tanpa rasa bersalah. Suatu sore, Rizal memanggil saya ke ruang tamu. Nisa sudah ada di sana, duduk dengan postur tubuh yang kaku. Rizal duduk di kursi utama, seperti seorang hakim yang siap memberikan vonis. Sarah, aku ingin kamu dan Nisa mulai bekerja sama merawat ibu, katanya dengan nada tegas. Aku tidak bisa selalu di rumah, dan ibu butuh perhatian lebih. Saya menatapnya dengan tidak percaya. Jadi, sekarang tugasku adalah membagi tanggung jawab dengan dia. Saya hampir tidak bisa mengucapkan kata dia tanpa emosi mendidih dalam diri saya. Bukan cuma tugasmu, tambah Rizal cepat-cepat. Ini demi keluarga kita. Aku yakin kalian bisa melakukannya jika mau mencoba. Tapi Mas, protes saya, tapi Rizal langsung memotong. Inilah keputusanku, Sarah. Kamu harus menerimanya. Saya mengepalkan tangan saya di bawah meja, mencoba menahan amarah yang hampir meledak. Saya tahu tidak ada gunanya berdebat dengannya. Dia sudah memilih jalannya sendiri, dan saya tidak punya kuasa untuk mengubahnya. Setelah pertemuan itu, saya mulai mencoba merawat Bu Yanti bersama Nisa. Kami bergantian memberikan obat, membantu, makan, dan membersihkan tubuhnya. Namun, setiap kali kami berada di ruangan yang sama, suasana selalu dingin. Nisa berusaha sopan, tapi dia tampak canggung dan tidak nyaman. Saya, di sisi lain, berusaha menjaga jarak sebisa mungkin. Ada satu momen ketika saya hampir melihat sisi lain dari Nisa. Suatu pagi, saat saya sedang membantu Bu Yanti mandi, Nisa tiba-tiba datang membawa handuk bersih. Bu Sarah, biar saya yang lanjutkan, katanya pelan. Saya menatapnya dengan curiga. Kenapa? Dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, saya tahu ibu lelah. Biarkan saya membantu. Untuk pertama kalinya, saya melihat ekspresi tulus di wajahnya. Tapi, saya tidak bisa sepenuhnya mempercayainya. Apakah ini hanya strategi untuk mendapatkan simpati saya? Atau apakah dia benar-benar merasa bersalah?
Saya mundur, membiarkannya melanjutkan pekerjaan itu. Saat saya keluar dari kamar mandi, saya mendengar Bu Yanti berbicara kepada Nisa dengan nada sinis. "Jadi, kamu pikir kamu bisa menggantikan Sarah? Ya, hah. Kamu bahkan tidak tahu cara memandikan orang tua dengan benar." Nisa tidak menjawab, tapi saya bisa mendengar suara air yang terus mengalir, tanda bahwa dia masih melanjutkan tugasnya. Saya berdiri di depan pintu, merasa bingung. Kenapa dia tetap bertahan di sini? Apa yang sebenarnya dia inginkan? Di malam hari, saya sering terbangun karena mimpi buruk. Saya bermimpi tentang Rizal dan Nisa tertawa bersama, meninggalkan saya dan Bu Yanti di rumah yang kosong. Saya juga bermimpi tentang masa lalu, saat-saat ketika keluarga ini masih utuh, saat saya masih merasa dicintai. Tapi mimpi itu selalu berakhir dengan kehancuran. Saya bangun dengan perasaan kosong, seolah-olah semua yang saya perjuangkan selama ini tidak berarti apa-apa. Suatu malam, saya memutuskan untuk mencari jawaban. Saya menyelinap ke kamar tamu tempat Nisa tinggal. Dia sedang duduk di tepi tempat tidur, menatap layar ponselnya dengan wajah murung. Ketika saya masuk, dia langsung menoleh dengan kaget. "Ada apa, Bu Sarah?" tanyanya. Suaranya terdengar gugup. "Saya ingin tahu sesuatu," kata saya pelan. "Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu mau menjadi istri kedua? Apa kamu benar-benar mencintai Mas Rizal?" Nisa menundukkan kepala, tapi kemudian dia menatap saya dengan mata berkaca-kaca. Saya tidak punya pilihan lain," katanya pelan. "Ayah saya dan Mas Rizal punya proyek besar bersama. Ini bukan soal cinta, Bu Sarah. Ini soal bisnis." Jawabannya membuat saya terdiam. Jadi, ini bukan hanya tentang perselingkuhan. Ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Sesuatu yang melibatkan uang dan kepentingan keluarga. "Dan kamu rela mengorbankan perasaanmu sendiri demi proyek itu?" tanya saya. Suara saya bergetar. Nisa hanya diam. Tapi dari matanya, saya bisa melihat bahwa dia juga sama terluka seperti saya. Malam itu, setelah percakapan dengan Nisa, saya tidak bisa tidur. Pikiran saya dipenuhi oleh kata-katanya. "Ini bukan soal cinta, Bu Sarah. Ini soal bisnis." Apa maksudnya? Bagaimana mungkin pernikahan bisa direduksi menjadi urusan proyek dan uang? Saya merasa ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Sesuatu yang belum saya pahami sepenuhnya. Keesokan harinya, saya memutuskan untuk mencari jawaban sendiri. Ketika Rizal pergi ke kantor pagi-pagi seperti biasa, saya menyelinap ke ruang kerjanya. Ruangan itu selalu tertutup rapat akhir-akhir ini, dan saya tahu Rizal menyimpan banyak dokumen penting di sana. Saya tidak pernah mengganggu barang-barangnya sebelumnya, tapi kali ini, rasa penasaran dan marah mengalahkan logika saya. Saya membuka laci meja kerjanya satu persatu, hati-hati agar tidak meninggalkan jejak. Di laci ketiga, saya menemukan sebuah map tebal berwarna biru tua. Saat saya membukanya, jantung saya langsung berdegup kencang. Di dalamnya ada dokumen-dokumen resmi tentang proyek besar antara perusahaan Rizal dan perusahaan milik ayah Nisa. Ada juga salinan kontrak pernikahan mereka, pernikahan yang ternyata dilakukan secara hukum, lengkap dengan tanda tangan dan stempel. Notaris Bud, saya membaca dokumen itu dengan tangan gemetar. Ternyata, pernikahan Rizal dan Nisa bukan hanya sekadar hubungan pribadi. Itu adalah bagian dari kesepakatan bisnis besar. Ayah Nisa memberikan modal besar kepada perusahaan Rizal sebagai imbalan atas pernikahan ini. Dengan kata lain, Nisa adalah jaminan untuk kesuksesan proyek tersebut. Rasanya seperti disambar petir untuk kedua kalinya. Jadi, ini bukan cuma soal perselingkuhan atau masalah rumah tangga. Ini adalah pengkhianatan yang jauh lebih besar, pengkhianatan yang melibatkan uang, kepentingan keluarga, dan masa depan perusahaan Rizal. Saya merasa seperti orang bodoh yang selama ini hidup dalam ilusi bahwa pernikahan kami didasarkan pada cinta dan komitmen. Saya menutup map itu dengan tangan gemetar dan duduk di kursi kerja Rizal. Kepala saya penuh dengan pertanyaan. Kenapa Rizal tidak pernah mengatakan apapun tentang ini?
Kenapa dia memilih cara ini daripada berbicara jujur dengan saya? Apakah saya benar-benar tidak cukup baik untuknya? Beberapa jam kemudian, saat Rizal pulang ke rumah, saya sudah menunggunya di ruang tamu. Dia tampak terkejut melihat saya duduk di sana dengan ekspresi dingin. "Ada apa, Sarah?" tanyanya. Suaranya terdengar gugup. "Saya tahu semuanya," kata saya pelan, tapi nada suara saya tajam seperti mata pisau. "Tentang proyek itu, tentang pernikahanmu dengan Nisa, semua." Rizal membeku sejenak, matanya melebar, dan wajahnya langsung pucat. "Sarah, dengar." "Tidak, Mas," potong saya cepat-cepat. "Aku yang harus bicara sekarang. Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku? Kenapa kamu memilih diam dan menjadikan aku bahan tertawaan?" Aku tidak tahu harus berkata apa," katanya, suaranya terdengar bergetar. "Aku pikir ini cara terbaik untuk menyelamatkan perusahaan. Aku tidak ingin kita bangkrut, Sarah." "Jadi, kamu memilih mengorbankan pernikahan kita demi uang?" tanya saya. Air mata mulai mengalir di pipi saya. "Apakah aku tidak lebih berharga daripada itu?" Rizal mendekati saya, mencoba menyentuh pundak saya, tapi saya mundur. "Sarah, aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku hanya mencoba melakukan yang terbaik untuk keluarga ini." "Untuk keluarga?" bentak saya, suara saya meninggi. "Apa keluarga ini masih ada jika kamu mengorbankan istri pertamamu demi wanita lain? Apa artinya keluarga jika kamu memperlakukanku seperti ini?" Rizal terdiam, tidak bisa menjawab. Dia hanya menundukkan kepala, seolah-olah dia tahu dia telah melakukan kesalahan besar. Saat itu, saya menyadari sesuatu yang menyakitkan. Rizal tidak lagi melihat saya sebagai mitra hidupnya. Saya hanya menjadi bagian dari rencana besarnya. Sebuah alat yang bisa dia gunakan dan tinggalkan ketika sudah tidak dibutuhkan lagi. Selama bertahun-tahun, saya mengabdikan diri untuk keluarga ini, merawat Bu Yanti, mendukung karier Rizal, dan berkorban demi kebahagiaan mereka. Tapi ternyata, semua itu tidak berarti apa-apa bagi dia. Esok harinya, saya memutuskan untuk bicara dengan Nisa. Saya menemuinya di dapur saat dia sedang menyiapkan sarapan. Dia tampak terkejut melihat saya datang, tapi tidak menghindar. "Nisa," kata saya pelan, "aku tahu tentang proyek itu, tentang perjanjian antara ayahmu dan Mas Rizal." Dia menundukkan kepala, wajahnya penuh rasa bersalah. "Maafkan aku, Bu Sarah. Aku tahu ini salah, tapi aku tidak punya pilihan lain. Ayahku memaksaku untuk menikah dengan Mas Rizal demi proyek ini." "Jadi, kamu benar-benar tidak mencintainya?" tanya saya. Suara saya bergetar. Nisa menggeleng pelan. "Tidak. Aku hanya melakukan apa yang diminta ayahku." Saya menatapnya lama, mencoba memahami perasaannya. Kami sama-sama korban dalam situasi ini. Dua perempuan yang digunakan untuk kepentingan orang lain. Tapi meskipun begitu, saya tidak bisa sepenuhnya memaafkannya. Dia tetap saja bagian dari pengkhianatan ini, meskipun dia juga terpaksa. "Kenapa kamu mau menerima semua ini?" tanya saya. Suara saya lebih lembut kali ini. Aku tidak tahu," jawabnya pelan. "Mungkin karena aku merasa tidak punya nilai apa-apa tanpa proyek ini. Aku hanya ingin membuktikan bahwa aku bisa berguna." Percakapan itu membuat saya merenung. Selama ini, saya merasa diriku kehilangan identitas karena pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya. Tapi ternyata, Nisa juga merasakan hal yang sama. Hanya saja, caranya berbeda. Kami sama-sama terjebak dalam sistem yang tidak adil, yang menuntut perempuan untuk selalu mengorbankan diri demi kepentingan orang lain. Setelah percakapan itu, saya memutuskan untuk menjauh dari mereka semua, Rizal, Nisa, bahkan Bu Yanti. Saya mulai menghabiskan lebih banyak waktu di luar rumah, mencari udara segar, dan mencoba memahami apa yang sebenarnya saya inginkan dalam hidup ini. Mungkin inilah saatnya bagi saya untuk berhenti menjadi korban dan mulai mencari jalan keluar. Setelah mengetahui kebenaran tentang pernikahan Rizal dan Nisa, saya merasa seperti berada di tepi jurang. Semua yang saya percayai selama ini hancur dalam sekejap.
Saya tidak tahu lagi apa yang harus saya lakukan. Haruskah saya tetap bertahan demi keluarga ini? Atau haruskah saya memilih jalan saya sendiri, meskipun itu berarti meninggalkan segalanya? Beberapa hari setelah penemuan dokumen itu, suasana di rumah semakin tegang. Rizal mencoba mendekati saya berkali-kali, tapi saya selalu menghindar. Saya tidak ingin berbicara dengannya. Setidaknya, belum saatnya. Setiap kali dia mencoba menyentuh pundak saya atau berbicara dengan nada lembut, saya langsung menjauh. Saya tidak bisa melihat matanya tanpa merasakan sakit yang mendalam. Bu Yanti, di sisi lain, tampak semakin bingung dengan situasi ini. Dia sering mengomel kepada Nisa, tapi kadang-kadang dia juga menyalahkan saya. "Dasar istri tak berguna," katanya suatu pagi ketika saya sedang membantu memberinya obat. "Kenapa kamu tidak bisa menjaga suamimu?" Saya hanya diam, tidak menjawab. Apa gunanya berdebat dengan orang yang bahkan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi? Bu Yanti mungkin merasa memiliki hak untuk mengkritik saya, tapi saya sudah terlalu lelah untuk peduli. Nisa, di sisi lain, semakin canggung tinggal di rumah ini. Dia mencoba membantu sebanyak mungkin. Tapi saya bisa melihat bahwa dia juga merasa tidak nyaman. Kadang-kadang, saya menangkap pandangan mata penuh rasa bersalah darinya. Tapi saya tidak memberikan kesempatan untuk berbicara lebih jauh. Saya masih belum siap untuk benar-benar memaafkannya. Suatu malam, Rizal akhirnya memutuskan untuk menghadapi saya secara langsung. Dia menunggu saya di ruang tamu ketika saya pulang dari berbelanja. Wajahnya terlihat lelah, tapi ada keputusasaan di matanya. "Sarah," katanya pelan. "Aku tahu aku salah. Aku tahu aku sudah menyakitimu. Tapi aku mohon, beri aku kesempatan untuk memperbaiki ini." Saya meletakkan tas belanjaan saya perlahan dan duduk di kursi di depannya. "Apa yang mau kamu perbaiki, Mas?" tanya saya dingin. "Apakah kamu bisa mengembalikan semua tahun-tahun yang aku habiskan untuk merawat keluarga ini? Apakah kamu bisa menghapus rasa sakit yang aku rasakan sekarang?" Rizal menundukkan kepala, tidak bisa menjawab. Aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Tapi aku ingin kita tetap bersama. Aku ingin kita mencoba lagi. "Tetap bersama bagaimana?" tanya saya, suara saya meninggi. "Dengan cara apa? Apakah aku harus hidup berdampingan dengan Nisa dan berbagi suami dengan dia? Apakah aku harus menerima fakta bahwa kamu menikahinya demi uang dan proyek bisnis?" "Aku tahu itu salah," kata Rizal cepat-cepat. "Tapi aku tidak punya pilihan lain waktu itu. Perusahaan kita dalam masalah besar, Sarah. Kalau aku tidak melakukan ini, kita akan bangkrut." "Jadi, jawabannya adalah mengorbankan aku?" tanya saya. Air mata mulai mengalir di pipi saya. "Apa aku tidak lebih penting daripada uangmu?" Rizal menghela napas panjang. "Sarah, aku tidak pernah bermaksud membuatmu merasa seperti ini. Aku hanya mencoba melindungi keluarga kita." "Melindungi keluarga? Dengan cara mengkhianatiku?" balas saya, suara saya bergetar. "Kalau kamu benar-benar peduli pada keluarga ini, kamu tidak akan melakukan ini. Kamu tidak akan memperlakukanku seperti ini." Rizal terdiam, tidak bisa menjawab. Dia hanya menundukkan kepala, seolah-olah dia tahu dia tidak bisa membenarkan tindakannya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya angkat bicara. "Sarah, aku tahu aku sudah membuat banyak kesalahan, tapi aku tidak bisa membatalkan pernikahanku dengan Nisa sekarang. Proyek ini sudah berjalan, dan kalau aku mundur, semuanya akan runtuh." "Apa maksudmu?" tanya saya, suara saya dingin. "Maksudku, aku butuh kamu untuk menerimanya," katanya pelan. "Aku tahu ini sulit, tapi aku mohon, cobalah untuk menerimanya sebagai bagian dari keluarga ini." Saya tertawa getir mendengarnya. "Jadi, sekarang tugasku adalah menerima kenyataan bahwa suamiku sudah menikahi wanita lain? Sebegitu mudahnya kamu meminta maaf dan berharap aku melupakan semuanya?" Rizal tidak menjawab. Dia hanya menatap saya dengan mata penuh rasa bersalah. Tapi saya tahu dia tidak benar-benar memahami betapa dalam luka yang telah dia buat. Esok harinya,
Saya memutuskan untuk pergi ke sebuah kafe kecil di dekat rumah. Saya butuh waktu sendiri untuk merenung. Saat saya duduk di sana, seseorang tiba-tiba menyapa saya dari belakang. "Sarah, apa benar itu kamu?" Saya menoleh dan melihat Dewi, teman lamaku dari SMA. Kami sudah lama tidak bertemu, tapi senyumnya masih sama seperti dulu. "Dewi," kata saya sedikit terkejut. "Apa kabar?" "Baik, alhamdulillah," katanya sambil duduk di kursi di depan saya. "Aku baru saja pulang dari pertemuan komunitas. Kebetulan banget ketemu kamu di sini." Kami mengobrol sejenak tentang kehidupan masing-masing. Ketika Dewi menanyakan tentang keluargaku, saya ragu-ragu sejenak, tapi akhirnya saya menceritakan semuanya tentang Rizal, Nisa, dan pengkhianatan yang mereka lakukan. Dewi mendengarkan dengan penuh perhatian. Ketika saya selesai bercerita, dia menatap saya dengan serius. "Sarah, kamu pantas mendapatkan lebih dari ini," katanya pelan. "Kamu sudah mengorbankan begitu banyak hal untuk keluarga ini. Jangan biarkan mereka memperlakukanmu seperti ini." "Tapi, apa yang bisa aku lakukan?" tanya saya. Suara saya bergetar. "Aku sudah mencoba bertahan, tapi semuanya terasa sia-sia." "Kamu harus memikirkan dirimu sendiri sekarang," kata Dewi tegas. "Kamu tidak bisa terus hidup demi orang lain. Cintailah dirimu sendiri dulu sebelum mencintai orang lain." Kata-katanya membuat saya merenung. Selama ini, saya selalu berpikir bahwa pengorbanan adalah bentuk cinta tertinggi. Tapi mungkin saya salah. Mungkin cinta yang sebenarnya adalah mencintai diri sendiri dan memastikan bahwa saya layak mendapatkan kebahagiaan. Setelah pertemuan dengan Dewi, saya mulai merasa ada secercah harapan di tengah kegelapan yang menyelimuti hidup saya. Kata-katanya terus terngiang di kepala saya. "Kamu harus memikirkan dirimu sendiri sekarang. Kamu tidak bisa terus hidup demi orang lain." Saya tahu dia benar, tapi menerapkan kata-kata itu dalam kehidupan nyata jauh lebih sulit daripada yang saya bayangkan. Beberapa hari setelah percakapan itu, saya mulai menjauh dari rumah. Saya menghabiskan lebih banyak waktu di luar, mencoba menemukan hal-hal baru yang bisa membuat saya bahagia. Saya bergabung dengan komunitas perempuan yang diperkenalkan oleh Dewi, sebuah kelompok yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan mendukung mereka yang menjadi korban KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, atau poligami. Di sana, saya bertemu banyak perempuan dengan kisah serupa. Ada yang ditinggalkan suaminya karena wanita lain, ada yang dipaksa menerima istri kedua, dan ada juga yang dilecehkan secara emosional selama bertahun-tahun. Mendengarkan cerita mereka membuat saya sadar bahwa saya tidak sendirian. Banyak perempuan lain juga mengalami penderitaan yang sama, tapi mereka berhasil bangkit dan menemukan kekuatan dalam diri mereka. Salah satu anggota komunitas itu, seorang perempuan bernama Tari, memberi saya nasihat yang sangat berarti. "Sarah," katanya suatu sore saat kami sedang ngobrol di sebuah warung kopi, "kamu tidak akan pernah bisa bahagia jika kamu terus-menerus mencari validasi dari orang lain. Cintailah dirimu sendiri dulu. Setelah itu kamu akan menemukan apa yang sebenarnya kamu inginkan." Saya merenungkan kata-katanya selama beberapa hari. Selama ini, saya selalu mencari pengakuan dari Rizal, dari Bu Yanti, bahkan dari Nisa. Saya ingin mereka menghargai semua pengorbanan yang telah saya lakukan. Tapi sekarang saya sadar, tidak peduli seberapa keras saya berusaha, mereka tidak akan pernah bisa memberikan rasa puas yang saya cari. Hanya saya sendiri yang bisa memberikannya. Saya mulai mencoba hal-hal baru. Saya mengikuti kelas memasak, meskipun saya sudah pandai memasak. Saya belajar melukis, sesuatu yang belum pernah saya coba sebelumnya. Saya bahkan mulai menulis jurnal, menuangkan semua pikiran dan perasaan saya ke dalam buku kecil yang saya bawa kemana-mana. Aktivitas-aktivitas ini membantu saya menemukan ketenangan yang sudah lama hilang. Namun, yang paling penting adalah bagaimana saya mulai mengubah cara saya berinteraksi dengan Bu Yanti. Sebelumnya, saya selalu merasa tertekan setiap kali merawatnya. Dia selalu mengeluh dan menyindir saya tanpa henti. Tapi sekarang, saya mencoba melihatnya dari sudut pandang yang berbeda.
Mungkin dia bukan orang yang mudah puas, tapi bukan berarti saya harus membiarkan sikapnya menghancurkan saya. Suatu pagi, saat saya membantu Bu Yanti mandi, dia mulai mengomel seperti biasa. Dasar malas, kenapa airnya dingin begini? Apa susahnya sih? Alih-alih marah atau tersinggung, saya hanya tersenyum tipis. Maaf Bu, biar saya tambahkan air panas lagi untuk Ibu. Bu Yanti tampak terkejut dengan reaksi saya. Biasanya saya akan langsung kesal atau bahkan diam membisu. Tapi kali ini, saya bersikap tenang. Seolah-olah sindirannya tidak mempengaruhi saya sama sekali. Kenapa kamu begitu sabar akhir-akhir ini? Tanyanya suatu sore ketika saya sedang membacakan koran untuknya. Apa ada sesuatu yang terjadi? Saya menatapnya sejenak sebelum menjawab. Tidak ada, Bu. Hanya saja, saya mulai belajar untuk tidak terlalu memikirkan omongan orang lain. Dia mengernyit, tampak bingung dengan jawaban saya. Tapi kemudian dia berkata pelan, "Mungkin kamu benar. Mungkin aku juga terlalu keras padamu." Pernyataannya membuat saya tersentak. Selama bertahun-tahun, saya tidak pernah mendengar Bu Yanti mengakui kesalahannya. Tapi sekarang, entah kenapa, dia melakukannya. Mungkin sikap saya yang berubah membuatnya merasa lebih nyaman. Sementara itu, hubungan saya dengan Nisa juga mulai berubah. Kami tidak lagi saling menghindar atau bersikap dingin. Suatu sore, saat kami sedang membersihkan ruang tamu bersama, dia tiba-tiba berbicara. "Bu Sarah," katanya pelan, "aku tahu aku tidak bisa memperbaiki apa yang sudah terjadi. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak bermaksud menyakitimu." Saya menatapnya lama sebelum akhirnya menjawab. "Aku tahu, Nisa. Kita sama-sama korban dalam situasi ini." Dia mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih sudah tidak membenciku." Saya tidak menjawab, tapi saya bisa merasakan beban di hati saya sedikit lebih ringan. Mungkin kami tidak akan pernah menjadi teman dekat, tapi setidaknya kami mulai saling memahami. Rizal, di sisi lain, semakin frustrasi dengan sikap saya yang berubah. Dia mencoba mendekati saya berkali-kali, tapi saya tetap menjaga jarak. Saya tidak ingin memperpanjang konflik ini lebih jauh. Saya hanya ingin fokus pada diri saya sendiri dan mencari jalan keluar dari situasi ini. Suatu malam, saat saya sedang menulis jurnal di kamar, Rizal masuk tanpa permisi. Dia duduk di tepi tempat tidur dan menatap saya dengan mata penuh rasa bersalah. "Sarah," katanya pelan, "aku tahu aku sudah membuat banyak kesalahan. Aku tahu aku sudah menyakitimu. Tapi aku mohon, beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya." Saya meletakkan buku jurnal saya dan menatapnya lama. "Mas, aku sudah tidak tahu lagi apa yang harus aku percayai. Kamu sudah memutuskan jalannya sendiri. Sekarang, aku juga harus memutuskan jalan hidupku sendiri." "Apa maksudmu?" tanyanya. Suaranya bergetar. "Maksudku, aku tidak bisa terus hidup seperti ini," kata saya tegas. "Aku butuh waktu untuk diriku sendiri. Aku butuh waktu untuk memahami apa yang aku inginkan." Rizal terdiam, tidak bisa menjawab. Dia hanya menundukkan kepala, seolah-olah dia tahu bahwa dia tidak bisa mengubah apapun lagi. Setelah percakapan terakhir dengan Rizal, saya merasa seperti sedang berdiri di persimpangan jalan. Di satu sisi, ada kehidupan lama saya. Kehidupan yang penuh pengorbanan tanpa batas. Kehidupan yang memaksa saya untuk menomorduakan diri sendiri demi orang lain. Di sisi lain ada kemungkinan baru. Sebuah jalan yang belum pernah saya coba sebelumnya. Sebuah jalan yang menjanjikan kebebasan dan kebahagiaan yang saya cari-cari selama ini. Saya mulai lebih sering absen dari rumah. Saya menghabiskan waktu bersama komunitas perempuan, belajar hal-hal baru, dan mencoba menemukan makna hidup saya sendiri. Tapi meskipun saya mencoba menjauh, bayang-bayang Rizal dan Nisa tetap menghantui pikiran saya. Saya tahu mereka masih ada di sana, di rumah yang dulunya saya anggap sebagai tempat perlindungan. Suatu sore, saat saya sedang membantu Dewi mengorganisir acara komunitas di sebuah pusat kegiatan, Nisa tiba-tiba muncul. Dia tampak ragu-ragu, tapi dia mendekati saya dengan langkah mantap. "Bu Sarah," katanya pelan, "aku ingin bicara." Saya mengangguk dan mengajaknya ke sudut ruangan yang lebih sepi. "Ada apa, Nisa?"
Dia menundukkan kepala sejenak sebelum akhirnya angkat bicara. Aku ingin keluar dari semua ini, katanya pelan, suaranya bergetar. Aku tidak bisa melanjutkan pernikahan ini lagi. Saya terkejut mendengarnya. Kenapa? Tanya saya. Suara saya penuh rasa penasaran. Ayahku memaksaku untuk menikahi Mas Rizal demi proyek itu. Katanya, air mata mulai mengalir di pipinya. Tapi aku tidak bahagia. Aku tidak ingin hidup dalam bayang-bayang orang lain. Aku ingin punya kehidupanku sendiri. Pernyataannya membuat saya merenung. Jadi, Nisa juga merasa terjebak dalam situasi ini, sama seperti saya. Bedanya, dia memiliki keberanian untuk mengambil langkah pertama. Apakah kamu sudah bicara dengan Mas Rizal tentang ini? Tanya saya. Nisa menggeleng pelan. Belum. Aku takut. Tapi aku tahu, ini adalah keputusan yang harus aku ambil. Saya menatapnya lama, merasa campuran antara simpati dan rasa hormat. Kalau ini adalah apa yang kamu inginkan, maka aku mendukungmu, kata saya akhirnya. Kamu pantas mendapatkan kebahagiaanmu sendiri. Dia tersenyum tipis, matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Bu Sarah. Kata-katamu sangat berarti bagiku. Beberapa hari kemudian, Nisa resmi mengundurkan diri dari peran istri kedua. Dia meninggalkan rumah kami tanpa banyak bicara, hanya meninggalkan sepucuk surat untuk Rizal. Dalam surat itu, dia menjelaskan bahwa dia tidak bisa melanjutkan pernikahan ini karena dia tidak bahagia. Dia juga meminta maaf atas semua kesalahannya dan berharap Rizal bisa menemukan jalan hidupnya sendiri. Rizal tampak sangat terpukul ketika membaca surat itu. Dia mencoba menghubungi Nisa berkali-kali, tapi dia tidak pernah menjawab. Proyek bisnis besar yang menjadi alasan pernikahan mereka juga mulai runtuh. Ayah Nisa, yang marah karena putrinya mundur, menarik semua modalnya dari perusahaan Rizal. Perusahaan itu akhirnya bangkrut, dan Rizal kehilangan segalanya. Melihat semua ini, saya merasa bercampur aduk. Di satu sisi, saya merasa lega bahwa Nisa akhirnya memilih untuk hidup sesuai keinginannya sendiri. Di sisi lain, saya merasa kasihan pada Rizal, bukan karena saya masih mencintainya, tapi karena saya tahu betapa hancurnya perasaannya sekarang. Suatu malam, saat saya sedang duduk sendirian di kamar, Rizal masuk tanpa permisi. Wajahnya terlihat lelah dan matanya penuh rasa bersalah. Sarah, katanya pelan, aku tahu aku sudah kehilangan semuanya. Tapi aku ingin kamu tahu, aku menyesal. Aku menyesal sudah menyakitimu. Aku menyesal sudah memilih jalan yang salah. Saya menatapnya lama sebelum akhirnya menjawab. Mas, aku juga menyesal. Aku menyesal sudah membiarkan diriku terjebak dalam hubungan yang tidak sehat. Aku menyesal sudah mengorbankan segalanya tanpa memikirkan diriku sendiri. Rizal terdiam, tidak bisa menjawab. Dia hanya menundukkan kepala, seolah-olah dia tahu bahwa dia tidak bisa memperbaiki apapun lagi. Aku sudah memutuskan, kata saya tegas. Aku ingin cerai, Mas. Aku butuh hidupku sendiri. Aku butuh kebahagiaan yang sebenarnya. Rizal tampak terkejut mendengarnya. Sarah, aku mohon, jangan tinggalkan aku. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Tidak, Mas. Balas saya dingin. Ini adalah keputusanku, dan aku akan tetap pada keputusan itu. Esok harinya, saya mulai mengurus proses perceraian. Saya tidak ingin menunda-nunda lagi. Saya tahu ini adalah langkah yang tepat untuk masa depan saya. Bu Yanti, meskipun awalnya marah dan mengomel, akhirnya menerima keputusan saya. Dia bahkan mulai menunjukkan sikap yang lebih lembut kepada saya. Sarah, katanya suatu pagi ketika saya sedang membantu memberinya obat. Aku minta maaf atas semua yang sudah aku katakan padamu. Mungkin aku terlalu keras. Saya tersenyum tipis. Terima kasih, Bu. Tapi aku sudah memutuskan untuk menjalani hidupku sendiri. Aku harap Ibu bisa memahaminya. Bu Yanti mengangguk pelan. Aku hanya ingin kamu bahagia, Sarah. Itu saja.
Beberapa bulan setelah perceraian resmi selesai, saya merasa seperti orang yang benar-benar baru. Kehidupan saya yang dulu penuh pengorbanan tanpa batas kini digantikan oleh kebebasan dan rasa syukur atas apa yang saya miliki. Saya tidak lagi terjebak dalam peran sebagai istri yang harus selalu mengutamakan orang lain. Sekarang, saya adalah Sarah, seorang perempuan yang sedang belajar mencintai dirinya sendiri dan menemukan makna hidupnya yang sesungguhnya. Setelah proses hukum selesai, saya memutuskan untuk pindah dari rumah lama. Saya menyewa sebuah apartemen kecil di pinggiran Jakarta, tempat yang jauh dari kenangan masa lalu. Di sana, saya mulai membangun rutinitas baru. Pagi-pagi sekali, saya biasa berlari di taman dekat apartemen, menikmati udara segar dan sinar matahari yang hangat. Siang harinya, saya membantu Dewi mengelola komunitas perempuan yang mendukung korban KDRT dan poligami. Malam harinya, saya menulis jurnal atau melukis, aktivitas-aktivitas yang membuat saya merasa damai. Suatu sore, saat saya sedang membantu, Dewi mengorganisir acara diskusi di pusat kegiatan. Seorang peserta bertanya kepada saya, "Bu Sarah, bagaimana cara ibu bisa bangkit setelah semua yang terjadi?" Saya tersenyum tipis sebelum menjawab. "Aku tidak akan bilang bahwa semuanya mudah," kata saya pelan. "Tapi aku belajar satu hal penting. Cinta yang sebenarnya dimulai dari diri sendiri. Kalau kamu tidak mencintai dirimu sendiri, kamu tidak akan pernah bisa bahagia, meskipun kamu sudah memberikan segalanya untuk orang lain." Kata-kata itu disambut dengan anggukan dan tepuk tangan dari para peserta. Saya merasa lega karena cerita saya bisa memberi inspirasi bagi orang lain. Mungkin itulah tujuan hidup saya sekarang, membantu perempuan lain agar tidak merasa sendirian dalam perjuangan mereka. Beberapa minggu kemudian, saya mendapat kabar dari Bu Yanti. Dia menelepon saya suatu malam, suaranya terdengar lemah. "Sarah, aku ingin minta maaf," katanya pelan. "Aku tahu aku sudah terlalu keras padamu selama ini. Aku hanya tidak tahu bagaimana cara menunjukkan rasa sayangku." Saya terdiam sejenak, merenungkan kata-katanya. Meskipun hubungan kami sempat penuh ketegangan, saya tahu dia juga manusia yang punya kelemahan. "Terima kasih, Bu," kata saya akhirnya. "Aku juga minta maaf jika selama ini aku terlalu banyak diam. Tapi aku harap kita bisa saling memaafkan dan melanjutkan hidup masing-masing." Bu Yanti menghela napas panjang. "Aku senang kamu bahagia sekarang, Sarah. Itu saja yang aku inginkan." Percakapan itu membuat saya merasa lega. Meskipun kami tidak akan pernah kembali ke hubungan seperti dulu, setidaknya ada rasa pengertian di antara kami. Adapun Rizal, saya jarang mendengar kabarnya setelah perceraian. Kabarnya, dia masih berusaha memperbaiki keadaan setelah kebangkrutan perusahaan. Kadang-kadang, saya berpikir tentang dia dan Nisa, dua orang yang pernah menjadi bagian penting dalam hidup saya. Tapi sekarang, mereka hanya seperti bayangan samar yang tak lagi mempengaruhi jalan hidup saya. Nisa, di sisi lain, mengirimkan pesan singkat beberapa bulan setelah dia meninggalkan rumah. Dia mengatakan bahwa dia telah memulai hidup baru di kota lain, bekerja di sebuah perusahaan kecil dan belajar untuk mandiri. "Terima kasih atas dukunganmu, Bu Sarah," tulisnya. "Aku harap kamu juga menemukan kebahagiaanmu." Saya tersenyum membaca pesannya. Rasanya menyenangkan mengetahui bahwa dia juga berhasil bangkit dari masa lalu. Akhirnya, saya memutuskan untuk membuka usaha kecil-kecilan. Dengan bantuan Dewi dan beberapa teman di komunitas, saya mendirikan sebuah warung yang menjual makanan tradisional. Warung itu tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tapi juga tempat bagi perempuan-perempuan korban KDRT atau poligami untuk berkumpul dan saling mendukung. Kami menyebutnya ruang bahagia, tempat di mana setiap orang bisa menemukan kekuatan untuk melanjutkan hidup mereka. Suatu sore, saat saya sedang melayani pelanggan, seorang anak kecil mendekati saya dan menyerahkan gambar yang dia buat. Gambar itu adalah lukisan sederhana yang menggambarkan matahari bersinar di tengah padang bunga. Di sudut gambar tertulis kata-kata, "Untuk Bu Sarah matahariku." Air mata saya langsung mengalir membaca tulisan itu. Saya tersenyum dan memeluk anak kecil. "Itu erat. Terima kasih,"
kata saya pelan. Ini adalah hadiah terindah yang pernah aku terima. Epilog beberapa tahun kemudian, saya duduk di teras apartemen saya, menikmati secangkir teh hangat sambil memandangi langit senja. Hidup saya mungkin tidak sempurna, tapi saya merasa lebih bahagia daripada sebelumnya. Saya telah menemukan makna hidup saya sendiri, memberi harapan bagi orang lain, sambil tetap mencintai diri sendiri. Di suatu sudut meja, ada foto saya bersama Dewi dan beberapa anggota komunitas. Kami semua tersenyum lebar, penuh kebahagiaan. Di sampingnya, ada gambar matahari bersinar di tengah padang bunga yang selalu saya simpan sebagai pengingat bahwa kebahagiaan selalu bisa ditemukan, asalkan kita mau mencarinya.